Nggak tahu kenapa tiba-tiba Zara tuh pengen banget membuat video ini ya, karena dari tadi setelah Zara membaca Al-Quran ya, setelah Zara sholat duha, Zara itu mendengar tarikan energi yang merasakan ya ada sesuatu yang harus disampaikan, bahwa energi ini sampai kepada orang-orang yang sebentar lagi akan punya usaha yang meroket ya, berlipat-lipat ganda penghasilannya ya. Usaha kamu itu akan benar-benar sukses dan akan dinikmati hasilnya sampai ke 7 turunan kamu. Aminkan ya, aminkan. Dan Zara pun di sini pengen sedikit cerita sama kalian ya. Terima kasih untuk yang tidak skip ya dan mau mendengarkan sedikit cerita Zara ini. Karena banyak yang chat Zara ya tentang omongan-omongan, opini-opini dari ibu anak itu ya. Zara tuh demi Allah tidak pernah mencari tahu ya, dan apa sih untungnya nyari tahu juga ya, karena pembahasan mereka itu tentang ini aja, itu aja gitu ya. Apalagi tentang masker ya, mereka tuh tidak tahu yang dinamakan personal branding. Ada kan beberapa pemain tiktokers ya, atau seorang artis yang memiliki personal branding ya. Nah, Zara anggap aja masker Zara ini sebagai personal branding. Dan sekarang sudah banyak beberapa foto Zara yang sudah Zara share tanpa masker, itu pun tetap dijadikan opini oleh pihak-pihak yang tidak suka sama Zara. Jadi goreng-goreng lagi lah ya, ini itulah ya. Jadi jangan pernah menanggapi orang yang sangat-sangat tidak suka sama kita ya. Sebenarnya mereka tuh suka, cuman karena sifatnya itu dikuasai oleh sifat iri, cemburu, sombong ya, sehingga mereka itu sebenarnya mengintai kita tuh karena ngefans banget sama kita ya. Dan dalam salah kesibukan dia pun sampai membahas kita terus ya, artinya hari-hari dia itu udah menjadi bayangan-bayangan di pikirannya tuh, udah bayangan-bayangan kita terus ya. Susah ya kalau udah bertemu dengan orang yang sangat-sangat suka sama kita tapi gengsi gitu ya, malu mengungkapkannya. Nah, di sini Jara juga mau cerita tentang apapun yang mereka katakan ya, kan mereka tuh senengnya tuh kayak bikin aku tidak membahas dan tidak mengarahkan kalau mereka ini yang melakukannya ya. Ini seumpamanya ya, contohnya seperti kejadian Zara laptop diambil oleh pihak kepolisian yang benar-benar polisi dan beberapa sipil, dan bahkan ada salah satu inisial D ini dari BNN, kan gak masuk akal, ngapain orang BNN masuk ke rumah Zara ya. Dan yang kedua, yang melaporkan BPOM sampai keranjang Zara hilang, itu pun ada sangkut pautannya juga dengan ibu anak itu. Dan datangnya orang-orang ke rumah fans Zara ya, disuruh paksa klarifikasi, itu pun ada sangkut pautnya juga dengan ibu anak itu. Dan juga masalah tentang video-video yang diviralkan tentang katanya tim Zara membuat kegaduhan atau perampokan, itu pun ada muaranya tuh ke ibu anak itu juga. Nah, pertanyaan Zara gini aja, Zara di sini tidak pernah melawan ya, tidak pernah membuat skenario kotor seperti mereka ya, tidak menggunakan buzzer, tidak mengganggu live mereka, tidak pernah membuat drama-drama seperti itu ya. Zara masih diam ya. Dan Zara itu melakukan laporan-laporan kepada Polda, Propam itu atas dasar bukti-bukti yang memang akurat, yang memang benar-benar real, fakta ya. Kalau mereka kan hanya banyak bicara aja ya, setiap live, setiap sindiran ya selalu mengatakan gertakan aja ya. Tapi sampai detik ini pun seperti tim aku yang datangin rumah dia, tujuannya tuh untuk meluruskan bener nggak sih ada, kok ada nama akun Anda gitu yang datang terus ke rumah saya ya, melalui surat yang harus ditandatanganin oleh pihak kami, hanya menanyakan itu aja. Ujuk-ujuk ada laporan dari Jakarta Timur untuk pihak kami ya, dan yang melaporkannya pun securitynya. Dan ada juga nih seperti BPOM ya, walaupun dia tidak terlihat melakukan apapun, tapi mereka tuh ibu anak ini tipikal yang suka cuci tangan, menyuruh cupu-cupu datang ke rumah aku ya, ambil laptop, pemerasan ya. Itu kan siapa sih dalangnya ya, lagi-lagi menggunakan tangan orang lain. Masalah BPOM lagi-lagi memanfaatkan orang lain. Masalah laporan ke Jakarta Timur ya, menggunakan tangan orang lain lagi. Wah ya, hebat ya, drama-dramanya hebat sekali ya. Gak ada masalah, tapi sampai di titik ini pun tidak ada satu laporan dari pihak mereka itu ya, ibu anak ini tuh ya, yang diselesaikan. Jadi menggantung aja ya. Jadi seakan biar mematikan karakter Zara ya, seakan-akan Zara itu
saat ini tuh sedang banyak masalah persoalan hukum ya, di sana di sini di sana sini ya, semuanya tuh panggilan semua ya. Tapi kalau Zara dengan tim Zara ya, kita bikin laporan masalah kepolisian yang datang ke rumah kita, ambil laptop sampai video-video Zara sampai diretas ya, semua akun diretas ya, sampai like hilang sampai 50 juta ya, dan pemerasan uang 60 juta ya, dan sudah terbukti rekening siapa dan pihak-pihak yang terlibat, oknum-oknum yang sudah datang dihadirkan di sidang ya. Kita beneran disidangkan ya, sesuai hukum ya, sesuai yang terjadi. Jadi tidak omong kosong ya. Tapi kalau mereka kan setiap klien atau investor ngasih tahu ya, Kak Zara tuh lagi diomongin, lagi digosipin sama ini lagi di live-in. Ya Allah, lagi ada acara aja sampai menyibukkan diri membahas sosok Zara. Di kesibukannya aja membahas aku. Bagaimana kalau lagi bengongnya? Ya, aku mungkin selalu gentayangan kalian di pagi, siang, malam, sore 24 jam menggerogoti pikiran dan ketenangannya ibu anak ini ya. Masya Allah, Zara itu nggak pernah bilang Zara cantik, tapi Zara bersyukur banget ya, bangga banget. Zara tuh tidak pernah ada yang Zara rubah di badan Zara tuh, nggak ada. Zara cuma pasang behel aja ya, cuman behel aja. Dan kalau Zara memang ya pengen mengutamakan kualitas paras kecantikan ya, mungkin Zara punya duit langsung aja dirubah semuanya ya. Tapi alasan pakai masker itu ya anggap aja personal branding ya. Zara juga tidak pernah mengatakan Zara jelek ya, tidak pernah mengatakan Zara cantik juga ya, tidak butuh pujian itu. Yang terpenting seseorang yang auranya sudah terpancar ya, walaupun dia menutupi seluruh wajahnya, tetap aja akan membuat orang-orang tuh rindu dan mencari lagi karena nyaman. Aura itu terpancar, yang paling luar biasa itu dari dalam hati kita ya, di dalam jiwa kita ya. Lucunya ya, aku tidak sedang bersaing apapun dan sedang tidak bersaing tentang kecantikan dengan siapapun. Kalau mereka atau ibu itu yang selalu membahas aku tentang paras, mending kita adu energi aja. Kita kan sama-sama pakar energi, ngapain sih harus selalu membahas paras. Tapi kalau aku mengatakan seperti dagu lancip ya, karena kan memang dulunya tuh aku tuh kan apa ya, ada yang bilang juga ya, seorang dokter ya, itu dagunya tuh kelancipan ya, jadi aku tuh mengatakan dagu lancip karena memang kan ada dirubah wajahnya, ada yang dirubah. Jadi itu mah hak asumsi publik dong kalau misalkan ada yang dirubah di wajah kita. Contohnya misalkan aku ada yang dirubah nih di sekitar mata, tiba-tiba mata aku gede sebelah misalkan ya, yang satunya sipit, terus ada netizen yang komen-komen, itu aku terima karena memang aku sendiri yang merubah, aku sendiri harus nerima apapun komentaran, apapun masukan dari orang-orang yang menilai aku ya. Jadi kalau tidak mau dinilai oleh pihak manapun ya udah, jangan main sosial media ya, jangan kalau tidak mau saling sindir-sindir jangan main sosial media. Kalau cepat baperan ya wajar sih, karena memang sudah sepuh juga ya. Sebenarnya kalau mau adu kecantikan tuh, beliau ini tuh cocoknya sama ibu aku ya, seumuran itu ya, sama ibu aku yang tukang ngebon ya, tukang ngarit ya, yang apa adanya ya, natural ya, ibu aku tuh ya. Jangan sama aku ya, jangan senggol-senggol terus deh ya, nanti sekali aku sentil kepanasan ya, bikin drama lagi ya. Karena selama tidak menyebutkan nama itu fine aja ya. Aku tidak pernah menyebutkan nama mereka, tapi mereka sendiri yang kepanasan ya. Dan aku juga tidak terlalu sering menyindir mereka juga ya. Aku tuh tipikal orang yang kalau nggak disenggol ya aku damai aja ya. Dan aku pun kalau niat dari awal tinggal disebutin aja namanya ya. Tapi sampai detik ini aku hanya nyebut dia tuh dagu lancip ya, karena memang fakta ya. Jadi jangan banyak drama lagi, jangan suka live bahas aku ya, masalah ini itu ya. Laporan mana sih yang kamu selesaikan? Nggak ada ya, nggak ada, karena kamu tuh kekurangan bukti. Karena aku bukan penjahat, aku bukan orang yang merugikan siapapun ataupun kamu, bukan ya. Jadi kamu tuh memang sengaja pansos, dan kedua tidak mau sebagai pembisnis kamu itu ya, karir kamu itu terancam munculnya sosok Zara ini ya. Segala cara dilakuin ya, banyak drama, tapi alam semesta yang akan menjadi saksi untuk kezaliman kalian semuanya. Tunggu giliran waktu kalian yang menerima tabur tuai itu. Assalamualaikum, sarang tahun.